keselamatan keluargaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku pesta doa-Mu bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang memilih kami Tuhan, sebelum dunia dibentuk, Kau memilih kami, sebelum kami di kandungan ibu kami. Engkau yang menetapkan kami menjadi anak-Mu. Engkau yang memanggil kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bagi kami. Bagi kami. Panggilmu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Jadikan kami Tuhan sebagai alat-Mu. Jadikan kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadikan kami sebagai alat-Mu untuk menyelamatkan keluarga kami, sekeliling kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau yang memampukan kami. Kau mampukan kami jadi alat-Mu. Kau mampukan kami Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu bagi jiwa-jiwa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan kami pesta doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku pesta doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Jadi keselamatan bangsa-Ku. Haleluya. Ini kami hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Jadikan kami alat-Mu. Haleluya, pakai kami Tuhan. Haleluya, sebab Engkau yang sudah memilih kami, yang sudah menetapkan kami, apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu Tuhan untuk menciptakan kami, digenapilah, terjadilah, untuk menyampaikan kabar baik bagi jiwa-jiwa yang
Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kami serahkan pada hambanya. Ya, silakan Bofso Hari Sanusa. Oke, shalom semua Shalom. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih kesempatan sore hari ini. Ya, judulnya sih karakter manusia dalam bahasa yang aku kenal dan aku mengerti, Renping. Itu karakter ya. Tapi kalau Renping juga bicara mengenai karakter yang baik maupun karakter yang buruk. Ada juga ya masalah di karakter. Jadi karakter itu tergantung kita ya. Ada orang yang IQ-nya tinggi, bagus. SQ-nya tinggi, bagus. Tapi kalau EQ-nya tidak ada, semua jadi kosong. Itu aja. Karena sini dikatakan ya, manusia dikarenakan kita punya mata dua, selalu hanya memandang ke depan. Kekurangan orang, ya kejelekan orang, dan macam-macam lah semuanya ya. Maka tidak bisa melihat diri sendiri. Ya, tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri dan lain sebagainya. Akibatnya adalah karakternya bisa saja anggapan orang lain ya kurang baik lah gitu ya. Kalau dikatakan buruk ya terlalu berat mungkin ya, kurang baik lah, kurang pantas, apalagi kita yang mengaku hamba Tuhan gitu. Kalau kita punya nama besar tapi kalau karakter buruk, apa gunanya? Itu aja ya. Lalu sini dikatakannya kena apa tuh, di mana kita bisa bersandar ya, di mana yang paling kuat, bukan soal uang. Kita kaya, terkenal, ya. Bukan soal anak-anak kita orang jadi orang-orang wah hebat, bukan. Tapi memang karakter. Jadi karakter itu penting, apalagi buat kita yang mengaku hamba Tuhan. Kalau karakter kita buruk, maka itu ada sering yang saya dengar, dan saya juga mengatakan juga ya. Kita di atas mimbar maupun di bawah mimbar sama enggak? Itu aja bahasanya. Dan tidak mudah. Dan banyak teman-teman yang ya mungkin kurang ya, kurang, bukan gagal ya, kurang mencapai, itulah itu bahasa diperhalus lah, kurang mencapai itu sehingga ya dari jemaat terdengar suara ABC DN segala macam, suara yang agak sumbang lah istilahnya. Nah, sementara yang orangnya pribadi tentu tidak merasa gitu, sangat disayangkan ya. Karena ya kalau begitu ya bedanya dengan kalau di Alkitab ya contohnya orang Farisi. Bedanya apa? Kita di gereja kelihatannya rohani banget. Hmm, Mungkin kalau ditanya amin ya teriaknya paling kenceng gitu. Ya nggak salah sih, tidak salah sama sekali. Daripada diam aja ya mendingan ada suaranya.
Tapi ya kalau di luar gereja, kalau di gereja mungkin maaf ya, jangan salah ngerti bahasa saya ini contoh ya. Kalau gereja kecil, mungkin setelah pulang tidak akan terjadi apa mau dulu-duluan keluar gereja. Tapi kalau pada umumnya di gereja yang besar, itu bisa mau dulu-duluan. Nah, akibatnya kalau karakter buruk, itu bisa terjadi ke ya minimal klakson lah. Minimal. Iya, iya. Atau kalau nggak buka jendela, wah, aku dulu. Wah, jadi orang lain yang salah terus lah. Ya, karena Mhm. ya masing-masing punya kebutuhan, keperluan, entah mau kemana, aku juga nggak tahu lah. Tapi itu terjadi. Gitu. Nah, kalau gereja kecil sih tidak lah ya. Masing-masing keluar pulang ya sudah selesai. Gitu. Lalu sini dikatakan ya, manusia walaupun seberapa kaya, saya tulis begitu, atau pinter, untuk pinter ini bukan pinter di dunia bisnis dia saja ya, tapi juga pinter khotbah ya, bagus ya, orangnya kuat, wah hebat ya. Selama karakternya buruk, buat saya maaf, kita boleh beda pendapat, saya menghargai. Buat saya nol besar. Kenapa saya mengatakan barusan kita beda boleh beda pendapat? Karena ya buat orang yang tidak sepaham, kita ada pepatah yang mengajarkan tidak perlu dijelaskan ya. Tapi buat orang yang sudah sepaham juga tidak perlu dijelaskan karena sudah sepaham. Ya sudah selesai. Jadi silent ya dalam bahasa Tiongkoknya picoy itu. Picoy itu mingkem loh. Diam lu. Gitu, kira-kira ya. Gitu. Hai, waduh ini wong wong jauh nih, masih di mobil terus. Jalan-jalan terus. Oke, Iya, ya. Ya, masih sama. untung terus. Ya untung terus ya, nggak pernah rugi. Amin. Teruskan. Nah, tadi ranking itu karakter. Ya, sini dikonotasikan yang saya inginkan atau saya maksudkan, sudah ya, tentu hatinya yang baik dan bukan yang buruk. Sebab kita pasti nggak mau berhubungan dengan orang yang karakternya buruk. Dan sayangnya kita selalu mata kita karena dua ke depan, jadi kita lihat orang buruk terus. Dan kita sendiri nggak tahu bahwa kita juga ikut buruk juga. Ini yang repot. Ya. Lalu berikutnya ya, satu ya, untuk karakter supaya bisa berkarakter baik ya. Tentu ada beberapa cara yang saya bagikan. Ya. Pertama, tidak takut dikecewakan, tidak mencari untung sendiri. Wah, kalau bicara kecewa, saya kenyang dalam dunia kerohanian. Tapi ya udah, bahkan tidak takut dilupakan, kita hamba Tuhan. Siapapun jemaat yang pernah kita bantu dan lain sebagainya. Tapi setelah itu, setelah selesai hilang begitu ya, kita harus siap. Jangan terus kita, wow, dia kok lupa sama aku, begini, begini, begini. Ya enggak lah. Ya memang itulah kehidupan. Kalau kita jadi hamba Tuhan tidak siap dilupakan, sakit hati. Buat apa? Ya, nggak tahu ya ini pikiran saya ya. Terus yang kedua, sifatnya terhadap orang lain tidak sombong, ya tentu rendah hati, cenpe dalam bahasa Tionghoanya. Ya. Kalau kita punya nggak sombong, walaupun gereja kita dengan jemaat yang 300, 500, 1000, 2000, 5000, kita nggak akan sombong. Kepala kita nggak akan dongak ke atas. Jangan harus dilayani, hmm, harus disediakan tempat yang istimewa. Saya beberapa kali naik pesawat selalu ada saja jemaat yang bahkan mau mengganti saya punya tempat duduk dengan tempat duduk mereka. Saya tolak. Iya, kenapa? Karena tempat duduk mereka di depan, saya kan di belakang. Sampai mereka yang maksudnya baik ya. Memang kenapa Pak Hari? Oh, Pak, kenapa? Kan dari jemaat kan boleh dong. Saya bilang boleh, nggak ada yang larang. Cuman jangan nanti orang lihat pendeta duduknya di first class atau business class. Jangan. Nanti jadi omongan. Toh, toh sampainya sama. Cuman beda bangku aja.
Ya, sempitan dikit ya. Cuma itu doang kok. Ya udahlah gitu. Kemarin juga pas pulang ketemu hamba Tuhan juga. Ya, kita sama-sama duduk di belakang. Selesai. Happy-happy gitu aja. Jadi, apa sih kesombongan? Apa sih kedudukan? Apa sih jabatan? Maaf ya, ini saya loh ya. Nggak harus sama. Buat saya nothing. Nah, kan sekarang saya di TikTok saya, di semua sosmed saya nggak pernah pakai, maaf ya, pribadi sekali lagi ya. Saya nggak pakai pendeta. Kan saya maunya orang panggil saya opa aja. Jadi saya anggap tuh kalau opa tuh, kita tuh nggak ada tinggi rendah gitu. Sebab ada beberapa teman-teman yang dari tempat-tempat tertentu ya, mereka memandang pendeta, wah sudah di atas itu. Luar biasa. Ya tidak salah sih. Mereka menghormati kok, ya nggak apa-apa. Cuman saya nggak mau lah. Karena what comes up must come down. Apa yang naik ke atas pasti bisa turun ke bawah. Jadi aku nggak mau. Aku mau rata-rata aja di bawah nggak apa-apa lah. Enak-enak aja kok. Eh, ya. Lalu berikutnya lagi sini kata yang ketiga ya, kata-kata dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya. Nah ini, maaf, kenapa saya keluarkan poin ini? Karena ya memang ada juga sih orang yang punya jabatan, khususnya teman-teman kita yang bagian kita ya, bagian rohani ya, yang kata-katanya tidak dapat dipercaya kok. Dengan mudah memakai bahasa Tuhan berbicara. Dan yang tahu cuma dia sama Tuhan sama iblis lah bertiga. Gitu. Kita kan nggak tahu. Dan banyak juga yang katakan, wah sekarang saya dulu, oh maaf, saya sekarang begini, begini, begini. Tapi kemudian dia bicaranya lain. Kelihatannya hidup sederhana, tapi sekarang sudah berubah. That's manusia. Kata-kata kita yang kita pernah ucapkan, itu kita anggap angin lalu, dan apalagi sekarang. Hati-hati kita ngomong, itu walaupun kita sudah melupakan, tapi sosmed tetap ada. Tanggal bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian, di mana Anda bicaranya A. Lalu pada satu tempat lagi belakang, tanggal sekian, bulan sekian, di tempat B, Anda bicaranya begini. Berlawanan. Apakah itu bisa dipercaya? Nah, ini juga yang saya alami ya. Lalu berikutnya lagi, nah, karakter tuh terbentuk dari hati seseorang, menurut saya. Jadi kita boleh sekali lagi boleh beda ya. 不要执着，你才会听到人间所算到事烦恼心不随转境转自然一切平安. Ini saya ada teksnya ya. Jadi saya tinggal baca. Asal kita nggak, sederhananya begini loh. Asal kita nggak terlalu banyak neko-neko gitu ya. Maka kita baru bisa dengar omongan orang. Ya. Kepusingan orang mendengar kita punya omongan. Yang nggak bisa dipegang gitu istilahnya. Dan kita juga kalau kita nggak belok kanan, belok kiri dengan sepatah kata-kata orang, terus kita wah naik emosi kita, semua pasti damai-damai. Pasti dah. Jangan karena kita sebagai hamba Tuhan, pimpinan, terus ada yang sampai menyampaikan, Pak begini-begini, Pak, Bapak begini, begini. Bapak ada yang ngomongin begini. Terus kita langsung kupingnya ketipisan gitu. Wah, kita marah. Maaf ya, ini pengalaman loh ya. Yang di sini sih nggak ada deh semuanya orang. Apalagi Pak Pak itu Pak Untung. Nggak lah ya. Maaf ya. Bercanda. Saya sampai kadang-kadang bingung ya. Kok you lebih senior, lebih ngerti firman? Kok you baru dengar sepatah dua patah kata, langsung you emosi gitu. Kan jemaat kan jadi bingung gitu istilahnya. Ya. Oke, jangan lama-lama di situ deh ya. Terus ini dikatakan lagi ya. Nah, marilah kita memakai yung yanjing cikan dan nasi biar的故事. Artinya kalau kita pakai mata lihat itu kisah orang lain, cerita orang lain, kisah hidupnya dia begini, dia berbuat A, berbuat B, berbuat C, karena kita lihat istilahnya. 能用性，能用性去感受到，那才是自己的人生
magic. Kalau kita bisa pakai hati kita merasakan mungkin kesulitan orang, penderitaan orang, entah dia sedang sakit atau sedang kena PHK atau sedang tidak ada uang, problem dan lain sebagainya. Itu baru pemandangan indah dari apa yang terjadi yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Itu. Ini hanya quotes dalam bahasa Mandarin, bukan firman. Tapi kalau quotes saja, saya sering mengatakan, kalau quotes saja itu pepatah ya, peribahasa ya, terserah ya. Itu kita bisa lakukan. Itu sudah bisa merubah hidup kita, loh. Merubah karakter kita yang buruk, lama-lama dia jadi bersih dan jadi baik. Tapi kalau kita tidak mau, ya itu namanya bahasa bahasa Pak Koni auban gitu. Kepala batu. Iya. Terus lagi ya. Mana dia nih? Nah, yang keempat, kita sebagai kalau mau karakter baik ya, bagus ya. Ingat budi orang dan mau balik membantu. Kenapa saya ngomong gini juga? Karena banyak jemaat juga menyampaikan, oh pendeta itu waktu dulu kecil kalau nggak ada gua mana ada duitnya. Waktu nggak ada apa-apa dia nginep di rumah gua. Kira-kira begitu. Sekarang udah besar, gua nggak diladenin, gua makan dikeluarin. Sampai orangnya yang ngomong ya, maaf sampai sakit hati sampai mati loh. Iya, kan saya nggak boleh sebut nama ya. Gitu. Dan ini terjadi kok. Dia lupa lupa budi orang itu, seperti kacang lupakan kulitnya. Iya. Nah kita pendeta loh, kita hamba Tuhan loh, anak Allah. Nah kalau kelakuan begitu karakternya bagus. Karena berikutnya lagi ya kelima, karakter harus juga melihat waktu yang panjang. Karena karakter sekarang bisa aja dibungkus bagus-bagus, tapi belakangan baru ketahuan, ih aslinya lain loh, gitu ya. Dan detailnya tentunya ya, karena lama-lama akan terlihat aslinya. Maka itu kalau memuji orang atau kagum sama orang, jangan terburu-buru lah. Ya, kau boleh kok kagum dengan hamba Tuhan siapa saja, cocok, silahkan. Tapi waktu yang membuktikan dia seperti apa yang kau perkirakan atau tidak. Itu aja. Ya. Berikutnya lagi. Ya. Nah, kalau kita bisa sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kalau kita bisa melepaskan itu fungsi. Ini bisa dilakukan kalau ada I. Huruf I saya tidak bisa tampilkan. Huruf I itu yaitu adil. I itu hurufnya terdiri kalau huruf Tionghoanya ya, atasnya domba atau kambing, tapi sebetulnya domba diartikan ya. Yang bawahnya kita. Dua huruf jadi satu. Disebut I. Itu disebut adil. Karena di Filipi 4 ayat 8 yang kita sudah hafal ya, adalah semua yang baik, semua yang adil, semua yang baik, semua yang segala macam. Itulah, pikirkanlah itu semua. Jadi kita bukan disuruh memikirkan semua yang jelek-jelek, yang menyakiti, yang membuat kita ya marah, ya, ya, Yona, haleluya baru lihat nih, Vespa, Wilson Tobing juga semuanya ya, semualah. Kalau kita bisa saja melepaskan, kita mengerti bahwa di atas kita adalah Allah, domba Allah, ya, berarti Yesus sendiri. Maka kita kan di bawah, kan lagu lama tuh, engkau makin besar apa ya, aku makin kecil ya, kalau nggak salah itu lagu lama tuh lupa saya lagunya. Iya. Lupa. Ya, ya. Nah ini nggak ada sekarang. Sekarang kalau kita nama besar dan lain sebagainya, kita harus semua serba first class. Dilayani sama jemaat. Dan jemaat pun ya mungkin mereka tuh hormat dan mau menghormati. Ya oke. Tapi akibatnya ya kalau orang yang dihormati tidak kuat, boleh nggak pakai bahasa tidak kuat? Jatuh, loh. Jatuh. Dan tidak semua orang juga bisa menampung kekayaan. Ya, mungkin dia kalau pegang 10 juta nggak apa-apa. Tapi begitu dia pegang 100 juta, mulai ngawur gitu. Karena dia tidak biasa dengan uang banyak.
Nah, apalagi tiba-tiba dia terima 1 miliar. Bisa gendeng tuh. Iya. Nah, tidak semua orang siap untuk diangkat. Walaupun dia prediksi pastor atau pendeta. Nah, tolong jemaat juga mengerti ini. Anda boleh baik dengan hamba A, hamba B, hamba C. Tidak salah kok. Anda boleh menghormati, melayani, katanya. Ya boleh aja. Tapi ingat, yang dilayani belum tentu kuat. Dengan keadaan yang dari bawah diangkat ke atas. Bahasa Tiongkoknya Cihunansya. Naik macan, sukar turun. Artinya, maksudnya udah di top, nggak mau turun lagi. Dan banyak orang yang begitu. Kasihanilah kita hamba-hamba Tuhan. Tidak semua hamba Tuhan kuat. Dengan diangkat ke atas, lalu dia tetap sederhana, tidak sombong. Dan lain sebagainya. No, kadang-kadang emosi keluar, kadang-kadang pakai firman Tuhan juga menekan orang dan lain sebagainya. Karena dia tidak, menurut saya maaf ya, bukan bela bela pendeta, bukan. Dia tidak kuat dan dia tidak menyadari bahwa dia tidak kuat. Tanpa dia sadar dia sudah didorong ke atas. Saya tidak ada rencana ngomong ini loh. Tiba-tiba aja ngomong. Marilah yuk, teman-teman, tolonglah. Di depan kita tuh ujian. Berkat yang diterima juga ujian. Membuat kita berubahkah? Atau tetap sederhana? Atau kita sudah mulai khotbah, sudah mulai karena kita merasa diberkati? Terserah bapak-bapak, ibu-ibu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi marilah. Apa salahnya sih hidup sederhana? Katanya kita mau seperti Yesus. Apakah Yesus hidup mewah? Apakah Yesus harus disanjung-sanjung? Nggak tahu lah. Jawab sendiri lah. Ya. Karena berikutnya lagi mengatakan apa ya? 青春留不住，白发自然顺. Masa muda tidak pernah akan dapat berhenti. 留不住 sih tidak dapat stop. 白发自然顺. Otomatis rambut putih muncul. Maksudnya apa sih? Sudahlah. Ini hari kau hebat, tidak selamanya kita hebat. Ini hari kita top, pendeta besar. Nggak selamanya. Ya, yuk, mari kita sederhana aja lah. Nggak ada ruginya kok. Ya, karena berikutnya ada lagi juga ya. Pepatah juga, semua masih pepatah nih ya. Hentu dan sampai banyak orang bukannya cacat loh. Bukan cacat fisik, bukan. Tapi hatinya sudah cacat. Nah, itu otomatis berarti berakhir di karakter. Kalau hati sudah cacat, karakter pasti buruk. Banyak orang rajin baca Alkitab, rajin doa pagi, doa malam, doa segala macam. Good, bagus. Dibandingkan dengan tidak. Tapi juga tidak sedikit orang yang tidak mau baca Alkitab. Merasa hidup ini sangat lelah. Aduh capek dah. Susah terus. Ya. Juga kalau disuruh diajak baca Alkitab, diajak doa pagi, doa malam. Gak ada waktu. Ada yang begitu. Tapi akibatnya orang itu rugi sendiri kok. Iya. Tahun telah berganti, janji firman Tuhan telah didengungkan. Sayang tetap tidak ada perubahan. Kenapa? Kalau dijawab, Pak Hari ada perubahan. Kalau nggak salah temporary ada yang memberikan contoh ya. Kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ingat ya. Pak Hari nggak mungkin nggak ada perubahan. Ada. Saya apalagi kalau contohnya cuman Rasul Paul dan 24. Sakius. Saya mengerti. Kan? Tanggal 5. Oh, ya, saya mengerti kok. Tentu ada perubahan. Tapi di antara misal yang berubah di Alkitab pun juga berapa sih dibandingkan dengan yang tidak berubah? Kecil, men. Jemaat yang berubah, hamba Tuhan yang berubah dibandingkan dengan yang tidak berubah. Kalau saya salah, minta maaf.
Banyakan yang tidak berubah. Karena berubah tidak mudah. Harus mematikan dirinya. Harus ada, sudah berdamai dengan dirinya. Apalagi kalau Anda baru, maaf ya, bukan semua. Kalau Anda masih muda. Anda masih punya emosi kok. Anda masih punya keinginan kok. Dalam segala hal. Nah, kecuali Anda mungkin, jangan kata Anda yang muda. Yang tua 80 lebih. Masih ada kemauan juga. Cuma sudah bisa mematikan saja. Mengurangilah bahasanya. Mengurangi sedapat mungkin. Apa sih jam tangan mahal? Apa sih mobil mahal? Apa sih rumah bagus? Sekarang sudah enggak perlu. Akhirnya orang bisa melihat kita. Oh, ada perubahan gitu. Iyalah. Kau sudah tua nggak mau berubah, mau ngapain? Ntar keburu mati. Itu bahasanya. Ya, ya terusin ya. Nah, katanya menurut saya nih, orang kalau tanya, oh ngerti, ngerti semua, semua ngerti. Oke, ngerti firman, ngerti, ngerti tadi khotbah yang sampaikan, ngerti. Ya puji Tuhan ya. Katanya sudah mengerti dan telah berjanji mau berubah. Sering banyak orang dan itu dulu pernah saya lakukan juga. Pendeta tanya, oh aku juga dalam hati, oh, aku mesti berubah, aku mesti, tapi ternyata nggak berubah-berubah. Ya, ya. Nah, sehingga sehingga janji tinggal janji, ya, kelakuan tidak pernah berubah. Ya. Mungkin kita lupa firman Tuhan ini. Mari kita lihat Matius 9 ayat 17 ya. Bunyinya apa? Kisahnya semua sudah hafal betul. Matius 9 ayat 17 ya. Nah, ini ya. Semua sudah hafal lah ini ya, saya cuma baca sedikit aja ya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang. Dan kantong itu pun hancur. Kita ngerti banget kok. Dan ini yang ngomong, kalau di Alkitab kita pakai tinta merah. Dan yang ngomong Yesus. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Nah ini yang ngomong kan Tuhan Yesus. Mau nggak kita ganti kantong? Ini kan kantong yang segala macam kotoran ada dan lain sebagainya. Saya temporary pernah khotbah mengenai sharing mengenai botol. Botolnya sama, tergantung isinya. Diisi air comberan nggak ada yang mau. Diisi air mineral baru orang mau. Itu juga masih pilih-pilih. Tapi harganya murah. Kalau diisi dengan ya sirup, mahalan dikit. Diisi lagi dengan jus, buah-buahan, lebih mahal lagi sedikit. Terus dia naik sampai diisi dengan anggur dan lain sebagainya. Botolnya sama, isinya beda. Kita pun hamba semua ngaku hamba Tuhan. Semua ngaku pendeta, pastor, dan lain sebagainya. Tapi memang ternyata lain-lain. Tidak sama. Lalu apalagi sama dengan apa serupa dengan gambaran Allah. Berarti sama dengan apa yang Yesus lakukan. Kita beda jauh. Tapi bukan berarti kita mulai hari ini kita panjangkan jenggot kita kayak Yesus rambut panjang juga terus pakai baju seperti Yesus ya nggak begitu juga sih ya. Zaman kan sudah berubah ya. Terus terus tiba-tiba Pak Johan Untung naik onta dia dengan naik mobil dia. Kedengaran nggak? Nggak kedengaran Pak Johan. Iya, enggak lah. Zaman sekarang ya naik mobil lah. Yang penting banyak bundar, banyak orang bilang, Pak, maaf ya, mobilnya jelek katanya. Saya bilang yang penting rodanya bundar. Kalau rodanya persegi, jangan ajak saya nggak sanggup. Jujur aja. Pulang, begini-begini nggak sanggup saya. Udah tua. Selama rodanya bundar, ada AC-nya, sound system juga ada. Soal harganya no problem kok. Kita bisa dengar lagu dan lain sebagainya. Sampai ke tempat santai. Kenapa? Cuman hanya yang merasa besar, nah, otomatis karakternya kurang baik, ya ada persoalan mobil itu. Kok mobilnya begini? Saya masih ingat puluhan tahun yang lalu ketika pertama kali pelayanan ke daerah.
Kami diantar oleh pengusaha dengan mobil sederhana. Aku nggak ngomong apa-apa sama istri, diam-diam aja ke belakang. Ya, maaf ya Pak ya, ada pendeta tadi yang ngomong ini mobil kayak mobil gerobak katanya. Masuk jemput pendeta pakai mobil gerobak. Wah, dalam hatiku, aku kan nggak ngomong apa-apa. Mobil apa kayak, penting lu antar gue pulang ke hotel lu selesai. Gitu. Belum lagi makan mesti yang mahal dan lain sebagainya. Ya bukan berarti tidak boleh, tapi jangan mengharuskan gitu. Berarti karakternya jelek, ya. Teruskan ya. Nah, kalau dia begitu, berarti dia belum punya hati yang sederhana. Dalam bahasa Tiongkoknya, pincang sing. Pincang tuh flat, ya. Hati yang nggak neko-neko, nggak, wah masih mau begini, masih mau begini. Ini orang harus begini, ini semua harus begini. Tahu nggak nih pemimpin? Enggak. Dia akan memandang semua dengan senyum. Ya. Bisa nggak kita sekarang belajar? Ketika orang menyampaikan kepada kita yang sesuai, nggak tidak sesuai dengan orang, dengan pikiran kita bisa nggak ngomong, oh gitu ya, wah, oh ya 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 ya, thank you ya, thank you ya. Padahal kita tahu bahwa dia itu salah. Saya nggak tahu tempo hari sudah pernah cerita belum Pak Joni atau Pak Joni atau Pak Ko atau siapa-siapa saja. Saya pernah cerita nggak mengenai keledai sama macan? Pernah nggak? Eh, lupa-lupa ingat. Lupa ingat. Barangkali Pak Untung, Mister Untung lupa ingat pernah nggak? Jangan sampai Pernah, lupa. Pernah ya? pernah, Oh pernah, ya udah pernah. gitu ya udah thank you thank you thank you. Sorry kadang-kadang lupa. Ngomong lagi. Oke kita teruskan ya. Nah maka sebab agar karakter kita bagus maka 做好显示的路非显示好走的路 artinya apa sih? Kalau kita mau karakter baik sederhana itu nggak terlalu susah cuma mau ada kemauan nggak ada hati nggak maka pilihlah jalan ya jalan A jalan yang baik untuk kita bukan jalan yang kita apa mudah menjalaninya ya. Karena kita pikir kita anggap baik oh jalan belum tentu pilihlah jalan yang baik itu apa firman Tuhan tentu buat kita kan itu karena Yesus kan aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan jadi the only one way it's what the word of Jesus gitu. The word of God itu aja. Jadi kalau kita menyimpang dari itu ya kita kacau sendiri, capek sendiri. Setelah itu baru kita ngomong, oh iya saya salah. Loh, makanya sebelum ngomong mikir. Ya, kenapa saya katakan begitu ya? Karena sedih katakan ya, kalau kita minum, saya pernah ngomong ini juga kalau nggak salah sih. Kita minum teh saset atau kopi, ya pasti rasanya lain-lain. Ada yang bilang, wih, kopinya enak loh, wangi. Tehnya bagus, wangi. Ada yang. Tapi ada juga bilang, ah biasa saja, begini doang, wangi apa sih? Yo, ada satu, oh mahal, teman mahal. Ya mahal belum tentu wangi. Karena kita masing-masing punya hati yang lain-lain. Eh, Kita ngumpulin hari sore juga puji Tuhan lah. Ya. Tapi hati kita kan kita nggak tahu. 自人自面不知心. Kenal orang, kenal wajah, nggak kenal hati kok. Hati kita masing-masing. Ya, haleluya. Ya. Dan jangan lupa, Bapak Ibu, ya kalau bisa, saya percaya nggak ada yang lupa sih. Cuma saya aja ingetin ya. Kita kan anak Allah, bukan anak hantu. Karena sini ya, Dansen Mio Sechen. Mei, ya. Hidup ini tidak ada yang sempurna lah. Nggak ada ya. Kalau kita mengetahui atau menyadari, lebih tepatnya ya, bahwa kita ternyata setelah sharing sore hari ini, mungkin kita ada salah jalan. Atau kurang tepatlah yang apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Jangan sekali-kali memakai satu kesalahan untuk menutupi kesalahan yang lain. Ini hanya pepatah. Ya. Jangan terus kita cari alasan. Wah, habis dia begitu sih. Habis dia begitu sih.
Wah, jadi kita bener terus. Kita nggak pernah salah. Karena kedudukan kita membuat kita wah malu untuk mengakui bahwa kita salah. Seperti orang tua juga banyak yang malu mengakui dirinya salah kepada anaknya. That's all. Kita pun malu ngaku sama jemaat bahwa kita salah. Kita sudah sempurna. Apa iya? Ya, dikit lagi ya. Nah, maka itu kalau mau karakter kita bagus juga ya, belajar ini tetap Tan. Apa sih? Belajar tenangkan diri ya. Jangan cepat emosian gitu ya. Sayo jauh untuk hujan. Maka ada tempat yang hangat atau menghangatkan orang dengan bahasa kita, dengan kelakuan kita, sehingga orang bilang, waduh, memang pendetaku, dia sudah berubah jauh. Dia tempat kalau kita dengar dia, kita nyaman rasanya, tenang rasanya, nggak dibentak-bentak di pada mimbar. Sekarang banyak yang ahli membentak-bentak dari mimbar dengan suara kencang, kawan. Ya, dan merasa dirinya benar ya sudahlah, kita liatin aja sampai kapan dia bentak-bentak. Karena buat saya kalau kita dari mimbar kita bentak-bentak atau kita bersuara keras, kencang, kena menekankan kata-kata untuk jemaat, jangan lupa, eh, apalagi udah operasi nih, jangan deh. Ya, itu darah kita mengental, emosi naik, darah mengental. Nggak heran beberapa teman-teman jatuh di mimbar. Wah, ingin exciting. Oh, jangan. Orang juga nggak terima. Tapi kalau disampaikan dengan lembut, disampaikan dengan mengalah, walaupun kita tahu bahwa yang benar itu kita, dia yang salah. Ada pepatah Tionghoa saya tiba-tiba teringat nih, Kanchuan Puyo Sochuan. Wah, ini satu khotbah panjang, belum selesai. Artinya apa? Kalau kita melihat sesuatu yang ternyata salah, tapi tolong jangan disampaikan. Jangan. Karena itu bisa melukai orang, bisa melukai, bisa mempermalukan orang. Contoh yang paling gampang waktu saya sebagai pengusaha, ya, saya ketemu teman saya, pengusaha juga tentunya, kita belum belum jadi hamba Tuhan ya. Ternyata dia bukan bawa bininya di lift. Saya langsung kutik istri saya, kita diem. Seperti nggak kenal aja. Udah, dia nggak malu. Jangan tiba, lu sama siapa lu? Lu nggak bawa bini lu? Wah, rusak deh semuanya deh. Terus apalagi kalau kita terus mentang-mentang kita merasa simpati dengan istrinya atau empati, ya, kita teleponin istrinya, gue liat laki lu. Tadi itu di lift sini, di begini-begini. Itu kan memecah belahkan rumah tangga, sudah. Bener. Ya, aduh, oh, Pak Hari lupa. Kan firman ya di atas iya. Tidak di atas tidak. Kita harus menyampaikan kebenaran. Red, salah. Salah mengartikan Anda. Yang begitu jangan. Bukan membolehkan. Bukan. Bukan menyetujui. Bukan. Tapi orang bisa nausiu cenu. Artinya apa? Dipermalukan atau dia merasa malu, maka dia jadi marah. Bukannya tambah beres, tambah nggak beres. Ya, bukan membolehkan lo ya. Tapi kadang-kadang kita perlu diem soal gitu ah. Karena sini berikutnya ya. CV event mah. Kenapa? Ini sama nih. CV event sa. Pesan fente. Kalau kita belajar sedikit agak bodoh lah. Oh, oh gitu ya. Oh ya. Padahal kita tahu sih dia salah. Tapi kalau kita perdebatkan rame kan. Ya sudahlah. Wah, Pak Joni sudah apa? Pak Untung sudah sampai di rumah itu. Haleluya. Ya, saya izin live karena saya mau ibadah jam 6. Kalau tidak diberikan izin bagaimana? Hah? Kalau tidak diberikan izinnya bagaimana? Saya jalan. Jalan. Pemberontak namanya. Maaf ya, maaf, bercanda, bercanda, bercanda. Jalan, 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 jalan. Ya, nah, Ini ya, dalam gereja. oke, hati-hati ya, bless you. Selamat melayani. Selamat pelayan. Maka ya, kalau kita mau berkarakter bagus, mau tidak mau di sini kembali hanya untuk pepatah, ya kok ya. Jiantan sen ho, bu ping jing si, bu fen jing si, ya, apa? Hiduplah sederhana aja deh. Maksud terimalah.
Apa aja dengan tanpa kita, oh haleluya, puji Tuhan. Nggak usah lah. Bukan nggak boleh muji, bilang terima kasih, betul, bukan itu, bukan ke sana, bukan. Maksudnya jangan terpesona dengan wah yang kita terima. Kalau datang angin sini, fung lai, ting fung, dengarlah suara angin. Ilai tinggi, hujan datang, dengarlah suara hujan. Dan senpai wei, sui jiu, kehidupan aneka ragam, ratusan ragam atau ribuan ragam. Ikutin aja. Hidup ini enak. Kan bahasa kita mengalir. Ya udah enak, hidup ini nggak berat. Jangan kita kesana kesini mengeluh terus. Akhirnya orang bilang, ini kok pendeta begitu ya. Terus kita minta bantuan terus lagi sama orang lagi. Ya orangnya karakter kita jelek gitu istilahnya. Ya. Sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Mengapa kita begitu keras dan anehnya kita sering masih merasa benar. Cepatnya sini nggak ada lah ya. Sementara kalau kita keras maka ada yang lebih keras lagi. Kita hebat, ada yang lebih hebat lagi. Di atas gunung, ada yang gunung yang tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Orang yang kaya, ada yang lebih kaya lagi. So what? Apa yang mau dihebat-hebatin? Kalau kita lihat Roma 12 ayat 18, 16, maaf. Roma 12, ya. Roma 12 ayatnya 16 ya. Saya bacakan ya. Nah, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ini bukan hanya suami istri loh. Bersama dengan jemaat juga dong. Ya, teman-teman, dan janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, yang wah mau begini, nanti mau begini. No, 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 no. Tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi apa sih yang sombong? Apa sih? Saya menghargai Bapak Ibu yang punya gelar, puji Tuhan. Tapi jangan jadi, wah harus diistimewakan. Nggak perlu lah. Ya. Malah orang menghormati. Ya. Kalau Anda pamer gelar, ya orang-orang malah di belakang Anda, ya di depan Anda sih diem. Di belakang Anda sih mencibirkan bibir gitu ya. Maka terakhir, bersyukurlah dengan yang telah Tuhan berikan. Jangan kita hancurkan dengan kelakuan kita, karakter kita yang buruk. Itu aja. Karena Kolose, ya, sini katakan Kolose berapa nih? Kolose 3 ayatnya ke-15. Ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil di satu tubuh dan bersyukurlah. Ini bukan soal hanya suami istri lagi. Ya, iya, kita kan satu dalam Tuhan. Cuman nah, kan saya, kalau yang Pak Ko terima tuh, saya punya WA tempo hari tanya, saya tanya tuh, masih ada sekarang lagu Dalam Yesus kita bersaudara, masih ada. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, masih ada. Jawab sendiri deh masing-masing. Ya. Terakhir, Lukas. Lukas berapa tuh? 3 ayat 14. Ya. Nah, dan prajurit bertanya juga kepadanya, ini urusan apa prajurit? Dengar dulu ya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jangan lupa, prajurit punya senjata. Senjata berarti punya kekuasaan. Dia bisa menyalahgunakan kekuasaan dan senjata itu. Lalu dia tanyalah kepada Rasul Paul di sini. Ya, bukan kepada Rasul Paul ya. Ini Lukas ya. Lalu ini ya, kepada Yesus, Yohanes ya. Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Sehingga kita tidak jadi jelek karakternya. Meresana meresini. Tipu sana tipu sini. Sehingga orang akhirnya, wah luar biasa. Dia benar-benar telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Maka saya nggak begitu berani pakai pakai ayat itu. Dan biasa kalau sudah meninggal kan pakainya ayat itu. Dia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dalam hati saya suka tanya ya, apa benar? Gitu aja. Oke, sampai sini ya teman-teman. Tuhan berkati. Bless you dalam plan masing-masing. See you. Kembalikan. Ya. Pak Mingguan masih ada?
Oh ya, oke. Ya biasanya Pak Mingguan kan kasih komentar dulu ya. Baik, kalau gitu saya mewakili aja. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanannya Pak Boksu Hari Sanosa yang sudah memberkati kita semua hari ini yang luar biasa ya. Di mana hari ini mengambil tema karakter. Ya. Seperti kita ketahui karakter ini hal yang sangat penting ya bagi semua orang, apalagi bagi hamba-hamba Tuhan tadi. Boksu Hari mengatakan ya. Uraiannya memang cukup panjang, ada 6 poin yang saya catat dari khotbah Pak Hari Sanosa hari ini. Mungkin secara cepat aja ya saya ringkas. Yang pertama adalah tidak supaya kita mempunyai karakter yang baik, jangan mencari keuntungan sendiri. Tidak mengecewakan orang lain. Itu antara lain yang dikatakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sifat terhadap orang lain. Kita harus rendah hati, tidak sombong. Yang ketiga, kata-kata yang dipertanggungjawabkan harus bisa dipercaya. Jangan lain di mulut, lain di hati gitu ya. Di atas mimbar ngomongin A, kelakuannya B ya. Nah itu yang maksud seperti itu ya. Jadi harus konsisten ya dengan apa yang disampaikan. Dia juga harus melakukan, bukannya orang saja yang mendengar yang harus melakukan. Dia sendiri yang sebagai panutan ya yang harus melakukan. Kemudian yang keempat tadi karakter itu terbentuk dari hati seseorang. Jangan mudah emosi. Ya ini yang kadang-kadang orang tidak bisa mengekang emosinya ya. Kalau kesenggol sedikit aja udah wah kupingnya langsung merah kata Pak Hari. Kupingnya tipis ya. Oh, kupingnya tipis. Tipis ya. Terus ya langsung wah ini kelihatan gitu wah tersinggung ini orang ini. Ya. Jadi kata-kata apa karakter itu harus terbentuk dari hati ya. Kita merasakan penderitaan orang lain dari hati kita. Jangan dari orang lain lagi yang menyampaikan pada kita, tapi kita rasakan dengan hati kita sendiri. Ingat budi orang, jangan seperti kacang lupa akan kulitnya tadi Pak Ari bilang. Jadi kita juga harus mau ringan tangan membantu orang yang dalam kesusahan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah karakter harus melihat waktu yang panjang. Artinya kita harus butuh waktu untuk melihat karakter seseorang ya. Kadang-kadang kita hanya cuma bisa melihat karakter orang, tapi kita sendiri tidak bisa melihat kelemahan kita sendiri, karakter kita ya. Nah ini. Jadi seperti yang dikatakan di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi jangan baper ya. Jangan baper, kita harus bisa menerapkan apa yang Tuhan ajarkan pada kita di Filipi 4 ayat 8 ini. Jadi jangan juga gila hormat ya. Karena banyak orang yang gila hormat ya. Kalau dipanggil, hai lo bos, udah senang gitu ya. Bangga. Langsung pundaknya naik ini. Pundaknya naik. Kayak gitu ya. Nah, itu orang yang senang dipuji ya. Tapi kadang-kadang karena senang dipuji, justru itu yang membuat dia menjadi jatuh. Karena jadi sombong ya. Tidak semua orang yang
siap untuk diangkat naik ke atas. Kadang-kadang hanya belum siap, tapi karena sudah diangkat derajatnya, dia malah menjadi sombong. Gitu ya. Udah naik nggak mau turun lagi ya Pak Hari ya. Dan misalnya udah ada periode kan, dia menjabat selama 5 tahun. Udah lewat 5 tahun, pura-pura bego, pura-pura nggak tahu, mau terus di situ ya, nggak mau digantikan dengan yang lain. Nah itu. Jadi kita harus hidup sederhana, kata Pari. Masa muda tidak selamanya kita nikmati. Pada satu saat kita juga akan menjadi tua. Semuanya pasti akan berubah. Ya. Yang otot-ototnya tadinya katanya otot kawat tulang besi. Sekarang otot-ototnya sudah melemah. Ya. Jadi jangan disamakan dengan waktu kita masih muda seperti itu. Karena masa muda tidak akan selamanya. Sadar bahwa kita akan menjadi tua. Banyak orang hatinya cacat ya. Di Matius 9 ayat 17 apa dikatakan? Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak. Sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ya, ini mengingatkan bahwa kalau kita sudah hidup baru, hati kita diperbarui, dan kita juga harus berubah karakternya. Dari yang tidak baik menjadi baik. Ya. Itu seperti anggur yang dituangkan di dalam kantong yang baru atau hati yang baru. Ya. Seperti itu. Hidup tidak akan sempurna, ya. Tidak ada yang sempurna. Jadi jangan pakai satu kesalahan untuk menutupi kesalahan yang lain. Kadang-kadang orang suka berdalih ya, merasa dia sudah benar, malah menyalahkan orang lain, ya, mengambil atau satu kesalahan seolah-olah dia yang paling benar. Nah itu biasanya cari dukungan gitu, cari dukungan sama orang lain supaya dia merasa dia yang benar gitu, padahal jelas-jelas dia yang bersalah. Jadi jangan malu-malu untuk mengaku salah kalau memang kita sudah merasa salah. Seperti itu tadi. Yang keenam, yang terakhir adalah belajar tenangkan diri. Jangan cepat emosi. Jangan bentak-bentak di atas mimbar. Ini banyak kita temui hamba-hamba Tuhan ya. Kalau khotbah berapi-api sampai bentak-bentak orang gitu di depan jemaat yang lain. Nah, ini kalau jemaat itu mau menerima, kalau nggak terima malah pulang bisa diajak berantem gitu jemaat. Jadi kita harus bisa tahan emosi ya. Karena tadi Pak Hari bilang kalau orang sedang emosi itu darahnya mengental gitu. Nah itu makanya banyak kejadian orang yang lagi di atas mimbar tiba-tiba kolaps jatuh ya. Itu karena mungkin dia tidak bisa menahan emosinya sehingga akhirnya menyerang jantung dia seperti itu. Jadi marilah kita berusaha untuk lemah lembut dalam memberitahukan orang lain ya, dengan cara kata-kata yang sopan, jangan menggunakan kata-kata yang menusuk ya, yang membuat orang jadi emosi dan marah. Jangan mempermalukan orang lain dengan informasi dari kita ya, misalnya saya lihat tuh kemarin si Joni tuh lagi jalan berdua tuh sama cewek tuh. Siapa tuh? Bukan istrinya tuh kayaknya. Nah gitu. Akhirnya jadi ribut ya, suami istri jadi ribut. Padahal itu cuma teman aja gitu. Tapi orang suka menafsirkan yang beda-beda. Jadi jangan terlena dengan berkat dari Tuhan juga, sehingga dipamerkan pada orang lain. Seolah-olah, wah saya diberkati nih oleh Tuhan. Saya sekarang bisa beli mobil ini, ya. Setiap bulan ganti mobil baru, ganti handphone baru seperti itu. Nah itu dipamerkan pada orang lain. Seolah menunjukkan bahwa dia diberkati Tuhan, padahal
itu sama juga dengan pamer ya, sombong, menyombongkan diri. Terus tadi ada 3 ayat yang juga disampaikan oleh Bung Suhari, Roma 12 ayat 16 mengenai apa ini? Yaitu mengenai pamer itu ya. Kemudian Kolose 3 ayat 15, jangan bangga dengan gelar. Banyak orang yang gelarnya seabrek-abrek gitu ya, makin banyak gelarnya makin sombong, ya makin tinggi hati gitu. Nah itu nggak boleh. Lukas 3 ayat 14 juga tadi juga disampaikan juga oleh Pak Hari. Ya mungkin itu yang dapat saya ringkas apa yang sudah disampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Bung Suhari yang sudah memberkati kita semua. Intinya mari kita setelah doa syafaat nanti kita masuk ke bincang-bincang. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah karakter kita sudah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki atau masih ada yang perlu kita perbaiki? Kira-kira seperti itu. Nanti kita bisa diskusikan ya di dalam bincang-bincang. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bung Suhari. Sebelum kita masuk ke bincang-bincang, saya akan persilakan kepada yang mimpin doa syafaat untuk hari ini. Silakan Ibu Foni Kumala. Ibu Ria sudah keluar ya, jadi nggak perlu lagi. Silakan langsung. Sama malam Bapak, sama malam Yesus, sama malam Roh Kudus. Bapak terima kasih Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk Bok Suhari Sanosa Tuhan yang telah menyampaikan sabdamu Bapak. Bapak Engkau beri hikmat lebih lagi Tuhan. Masa tuanya dia setia melayani Engkau di family ministry maupun di mana Engkau tempatkan Bok Suhari Sanosa Tuhan melayani Bapak. Engkau beri kesehatan lebih lagi di masa tuanya. Engkau selalu melindungi dan menjaga keluar masuknya Tuhan. Bapak Engkau juga berkati istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Engkau pakai lebih lagi Bok Suhari Sanosa untuk kemuliaan namamu Bapak. Bapak lewat pengajaran ini Tuhan, kami mau seperti karakter Engkau Bapak. Setiap hari kami mau punya hati yang karakter rendah hati Tuhan, tidak sombong. Meskipun apapun jabatan kami di dalam pelayanan kami Tuhan, semua adalah anugerah kasih karunia-Mu Bapak. Bapak Engkau pakai kehidupan kami menjadi karakter seperti mau seperti Engkau Tuhan. Setiap hari karakter kami selalu diperbarui hari demi hari Bapak. Bapak kami percaya kuasa-Mu luar biasa Engkau pakai Bok Suhari untuk kemuliaan namamu Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk Pak Kong Mingwan Tuhan sebagai ketua family ministry Tuhan. Engkau beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Supaya family ministry boleh berkembang, mengembang ke kanan dan ke kiri untuk menjangkau jiwa-jiwa di mana kami percayakan Tuhan untuk melayani Engkau Bapak. Bapak kami juga berdoa beri dia kesehatan. Engkau cukupkan dana-dana kebutuhan Pak Komingwan. Engkau juga berkati istri, anak mantu dan cucunya Tuhan. Supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk Pak Hendra Winata Tuhan. Bapak Engkau beri kesehatan lebih lagi Tuhan. Supaya Pak Hendra boleh kembali melayani Engkau di family ministry Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan lebih lagi Tuhan. Dari ujung kepala sampai telapak kaki dengan keadaan yang sehat Bapak. Bapak Engkau juga berkati istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk teman-teman kami Bapak. Bapak Pak Johan Untung tadi sudah ikut Bapak
ada karena dia keluar karena ada pelayanan Tuhan, Engkau beri hikmah pewahyuan Bapa. Apapun talenta karunia dia sebagai gembala Tuhan, Engkau beri visi misi lagi Tuhan. Supaya domba-domba yang dia layani Bapa boleh berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Bapa tambahkan jiwa-jiwa lagi Tuhan di daerah Pak Johan untuk melayani Engkau Bapak. Engkau juga beri kesehatan Pak Johan untung Tuhan. Bapak juga Engkau berkati istri anaknya Tuhan. Bapak Engkau juga cukupkan dana-dana untuk operasi gerejanya Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan Engkau pakai lebih lagi lewat kehidupan Pak Johan untuk banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk Pak Yohanes Sumamno Tuhan yang kemarin ulang tahun pernikahannya Bapak. Bapak Engkau beri dia kekuatan kesehatannya lebih lagi Tuhan. Dalam pelayanannya Engkau berkati sebagai imam dalam keluarga Tuhan menjadi contoh Tuhan untuk istri dan anaknya Tuhan. Bapak supaya suami istri ini makin mesra, saling mengasihi, terlebih saling melayani sesama manusia dan melayani Engkau Bapak. Bapak Engkau juga cukupkan berkat-berkatnya buat Pak Yohanes Sumanmo Tuhan. Engkau juga jadikan Pak Yohanes Tuhan terang-Mu Tuhan. Supaya keluarganya yang belum mengenal Engkau selamatkan Bapak. Satu orang bertobat seisi keluarga akan diselamatkan untuk kemuliaan Engkau Bapak. Kau pakai pelayanan Pak Yohanes Tuhan baik di family ministry maupun di mana Petamburan Tuhan. Bapak lewat pelayanan Pak Yohanes banyak jiwa diselamatkan Bapak untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk teman kami Ibu Elintan Tuhan yang kemarin ditambahkan setahun Tuhan. Beri dia kesehatan Bapak. Beri panjang umur Bapak supaya Ibu Elintan lebih maju lagi melayani Engkau Bapak. Beri dia kesetiaan lebih lagi Tuhan. Karunia-karunia lebih lagi Tuhan. Engkau beri hikmah pewahyuan Tuhan sebagai pengkhotbah-Mu di mana dia berada Tuhan banyak jiwa diselamatkan Bapak. Masa tuanya Engkau selalu melindungi dan menjagai Tuhan. Bapak Engkau juga berkati anak mantu dan cucunya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Kau cukupkan dana-dana kebutuhan Ibu Elintan Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah hadir Tuhan di family ministry maupun yang tadi sudah live Tuhan. Kami percaya beri kami kesehatan lebih lagi Tuhan. Supaya kami selalu peserta kami lebih setia lagi mengikut Engkau Tuhan. Selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Bapak kami percaya supaya kami selalu mengandalkan Engkau apapun keadaan kami Tuhan. Baik suka maupun senang Bapak. Bahwa berkelimpahan maupun kekurangan Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan pakai kami menjadi penjala-penjala manusia untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Bapak. Bapak pakai kami lebih lagi Tuhan, beri kami tanggung jawab atas pelayanan yang Engkau percayakan buat kami Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan Bapak. Yang masalah Engkau buka jalan Tuhan. Yang beban berat Engkau beri kelegaan Bapak. Yang ada akar kepahitan Engkau hibur semua Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Pulihkan kembalikan bangsa kami Tuhan. Adakan hujan pertobatan Tuhan. Sementara ini sampai bulan Oktober Bapak Jokowi Tuhan Engkau beri kesehatan, beri hikmat Tuhan untuk pemulihan bangsa kami Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk pelantikan di bulan Oktober Prabowo Tuhan yang Engkau tunjuk Bapak. Bapak Engkau beri kesehatan, pilihkan menjadi presiden yang takut akan Engkau, yang ada kejujuran Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada terobosan yang begitu dahsyat Tuhan. Adakan kesatuan negara Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika Bapak. Bapak supaya bangsa kami tidak ada peperangan di sana sini Tuhan. Tidak ada banjir, tidak ada
Tanah longsor Tuhan, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Bapak, adakan kedamaian yang begitu dahsyat buat bangsa kami. Transformasi pasti terjadi. Semua lutut akan berteru, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Pulihkan, kembalikan bangsa kami Tuhan. Terlebih adakan hujan pertobatan buat bangsa-bangsa kami Tuhan. Baik di negara luar maupun di dalam Tuhan. Baik di kota-kota, di desa-desa maupun di pelosok Bapa. Jadikan kami penjala-penjala yang tanggung jawab akan jiwa-jiwa mereka yang terhilang Tuhan. Bapak, kami percaya pakai kami lebih lagi Tuhan. Beri kami kekuatan, kemampuan Tuhan untuk menginjil Bapak. Bapak, kami percaya pakai lebih dahsyat lagi Bapak. Hidup kami mau menyenangkan Engkau Bapak. Bapak, kami percaya doa kami belum sempurna, tapi Engkau sempurnakan. Haleluya. Amin. Pak Joni. Amin. Amin ya, terima kasih Ibu Koni. Sama-sama. Baiklah, Bapak Ibu ini dikasih Tuhan, kita akan masuk ke bincang-bincang ya. Sebentar saya matiin dulu rekamannya.